Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Nas di media Al-Faizna Channel dalam pembelajaran Bahasa Arab kelas 6 pada pelajaran pertama. Apa kabar anak-anak sekalian? Pak Nas doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar dan menuntut ilmu. Amin. Seperti biasa, kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai pada sesi pertama ini, bahwa dalam bahasa Arab itu ada yang disebut namanya adad. Al-adad itu bilangan. Bilangan dalam bahasa Arab itu tidak terbatas, dari 0 sampai tidak terbatas. Pak Nas mengelompokkan ada 3 macam bilangan dalam bahasa Arab. Yang pertama, bilangan hitungan atau bilangan hisabiah, hitungan. Dari 0 sampai tidak terbatas. Bilangan kedua yaitu bilangan as-sa'ah, bilangan angka jam, terbatas hanya pada angka 12. Ada yang mengatakan sampai 24, tidak lebih. Bilangan yang ketiga adalah bilangan al-mustawa atau level atau al-fasl, kelas. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah tentang bilangan hitungan. Hitungan dalam bahasa Arab dari 0 seperti bilangan dalam angka Romawi atau angka bahasa Indonesia. 0 dalam bahasa Arab disebut siprun. Siprun 0. Namun karena bahasa Arab 0-nya itu titik, maka jarang dipakai ketika di awal. Langsung adalah angka 1. Coba lihat gambar berikut ini. Angka 1, 2 sampai 10. 1 wahid, wahid. 2 isnain, isnain. 3 salasah. 4 arba'ah. 5 khamsah. 6 sittah. 7 sab'ah. 8 samaniyah. 9 tis'ah. 10 asyarah. Pak Nas yakin kalian masih hafal hitungan angka Arab dari 1 sampai 10 yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru sebelumnya, yang mungkin sudah kalian hafal di luar kepala. Jadi Pak Nas tidak akan membahas ini, tapi sekedar mengingatkan saja bahwa angka 1 sampai 10 nanti akan terus dipakai dan sebagai bahan dasar dari hitungan-hitungan berikutnya. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu hitungan angka 11 sampai 20. Coba perhatikan gambar berikut ini. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Dalam bahasa Arabnya disebutkan ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, thamaniyata asyara, tis'ata asyara, ishrun. Nah, kalau dalam hitungan satuan 1 sampai 10 itu wahid, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Dalam hitungan belasan itu ada penambahan dengan kata asyara, dengan ditambah dan ada sedikit dikurangi. Seperti ahad. Ahad itu 1 dalam hitungan 1. Di sana sebut awal pertama adalah wahid, ya. Di sini adalah ahad. Ahad dalam artian 1 ditambah dengan asyarah. Asyarah itu 10, jadi 11. Ahada asyarah.
11. Isna asyara, asalnya isna nih, karena diikuti dengan kata asyara maka nunnya dibuang. Isna asyara. Berikutnya angka 13 mengikuti angka-angka satuannya, yaitu salasata asyara, tetap arba'ata asyara, khamsata asyara, itu tetap seperti angka-angka satuan dengan ditambah angka 10-an. Kira-kira itulah hitungan angka 11 sampai 20. Tinggal bagaimana kita memahami konsepnya saja. Konsepnya agar kalian tidak lupa. Kalau konsepnya sudah tahu, maka penyebutannya tidak akan pernah salah. Gitu ya. Dalam bahasa Arab yang penting kalian harus mau belajar dan menghafal angka-angka dasarnya, ya. Kita lanjut nanti ke angka berikutnya. Itu latihan menulis angka 21 sampai 99. Artinya mulai dari angka 21 inilah yang disebut angka puluhan. Puluhan itu dari angka 21 sampai dengan 99, ya. Kita akan coba singkatnya. Coba perhatikan berikut ini. Menulis angka puluhan harus hafal betul angka satuannya dan angka belasannya, ya. Contohnya lihat, angka puluhan dan satuan. Di situ ada angka 90 plus 5. Maka kalau dijumlahkan menjadi 95. 90 merupakan angka puluhan dan 5 adalah angka satuan. Maka dalam penulisan bahasa Arab yang ditulis dulu adalah angka satuannya. 5 angka satuannya. Maka bahasa Arab adalah khamsatun. Dan 90 angkanya dalam bahasa Arab disebut tis'un. Jadi khamsatun dan tis'un. Maka ketika digabungkan penyebutannya harus ditambah huruf waw di tengah-tengahnya, yaitu khamsatun wa tis'una. Berikut ini adalah contoh puluhan dan satuan juga, yaitu angka 30 tambah 4. Maka kalau dijumlah menjadi 34. Nah, seperti Panas katakan tadi, dalam penulisan bahasa Arab angka satuan ditulis di awal. Itu 4 bahasa Arabnya arba'atun dan 30 bahasa Arabnya salasun. Jadi dalam penyebutannya harus ditambah huruf waw di tengah-tengahnya sebagai pembeda antara satuan dan puluhan. Maka penyebutannya adalah arba'atun wa salasuna. Artinya jumlahnya 34. Nah, anak-anak sekalian, Pak Nas kira cukup dulu untuk pembelajaran bahasa Arab, hitungan angka, satuan, mengenal angka belasan dan puluhan, serta membuat atau menulis angka dalam puluhan dan satuan. Pak Nas berharap kalian bisa memahaminya sedikit demi sedikit, agar kalian bisa memahami dengan betul dan harus dipraktikkan. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya, kalau pertemuan Zoom akan kita coba praktekkan, ya. Pak Nas harap kalian harus sudah hafal angka 1 sampai 10, apalagi sampai 100, itu akan lebih bagus. Sebelum diakhiri, Pak Nas berpesan, selalu taat beribadah kepada Allah, hormati orang tua dan gurumu, dan rajin-rajinlah menghafal atau murojaah Al-Quran. Kemudian perbanyak sholat sunnah. Jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan di air yang mengalir, jaga jarak, dan kurangi kerumunan, ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali di Al-Faizna Channel pada sesi pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.